Oke, selamat datang kembali di RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar tentang support dan resisten. Apa itu support dan resisten ya? Support dan resisten adalah batasan-batasan harga ya. Apakah perbedaan antara support dan resisten ya? Nah, jika support adalah batas bawah, lalu resisten adalah batas atas ya. Resisten batas atas. Oke. Jika support adalah batas bawah, logikanya seperti ini. Ketika ada sebuah batasan di bawah, ketika harga mulai turun ya, otomatis dia menjadi support. Lalu ketika harga kedua mulai turun ya, dia akan ditolak oleh supportnya. Seperti itu. Lalu resisten juga kebalikannya, katakanlah ini batasan atas ya. Ketika harga menjadi sebuah resisten ya, ketika harga kembali lagi ke area resisten tersebut, harga akan ditolak ya atau pullback. Lalu apa yang bisa kita baca dari chart untuk menentukan support dan resisten? Langsung saja kita masuk ke dalam MetaTrader 4 ya. Ini adalah tampilan MetaTrader 4 ya. Kita menggunakan template warna. Nah, di sini kita melihat ada area support dan resisten. Cara menentukan support dan resisten itu di time frame berapa yang lebih baik, oke? Kita bisa menentukan di time frame yang lebih besar, itu yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ini adalah majornya atau utamanya. Nah, jika melihat seperti ini Anda masih bingung ya, kita bisa rubah ke line chart. Nah, kondisi line chart seperti ini akan memudahkan kita dalam menentukan support dan resisten ya. Ini adalah support ya, lalu ini adalah resisten. Batasan-batasan harga, ini adalah resisten, ini adalah resisten. Oke, kita juga bisa menggunakan horizontal line ya. Taruh di sini ya, kita tulis menggunakan teks di sini adalah support dengan tanda S. Lalu resisten bisa menggunakan tanda R seperti itu ya. Cara mengcopy saja ya, mengcopy angka huruf R ini ke atas ya. Kita bisa aktifkan ya dengan ada tanda titiknya seperti ini, kita tahan tombol kontrol lalu kita klik tarik drag. Oke. Begitupun juga resisten-resisten yang lain ya. Di sini ada resisten, di sini ada resisten. Kita menggunakan horizontal line. Nah, resisten, oke, di sini ada resisten, di sini ada support, oke. Kita bisa tandai di sini supportnya ya. Nah, di sini ada support. Lalu kita bisa ganti lagi ke candlestick. Nah, di candlestick tampilannya seperti ini. Mengapa tampilan candlestick dengan tampilan line chart berbeda ya? Sudah ada video edukasinya tentang perbedaan candlestick dan line chart ya. Di situ tentang video tentang chart ya, membahas tentang chart di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Apakah perbedaan antara candlestick, line chart dan bar chart. Seperti itu saja ya. Ini adalah resisten, resisten, support. Lalu jika support sudah ditembus ya, otomatis dia akan menjadi resisten kembali. Support ditembus dia akan menjadi resisten. Ini dikenal dengan istilah support become resistant ya. SBR ya. Untuk SBR akan saya jelaskan di video selanjutnya. Lalu jika support ditembus ya, dia akan menjadi resisten seharusnya ya. Dan jika resisten ditembus ya, resisten akan berubah menjadi support ya atau RBS. Resisten ditembus, resisten akan berubah menjadi support atau RBS ya. Seperti itu. Lalu kita bisa perkecil ya, perkecil time frame-nya ke H1. Kita kecilkan lagi. Kita lebih apa ya, lebih di dipas-pas ya, dibuat lebih pas ya, dibuat lebih mentok. Nah, seperti ini. Ini support become resisten ya. Lalu ini di sini, ini ditaruh di sini adalah resisten. Lalu kita menemukan support lagi di sini ya, dia menjadi support ya. Lalu dia juga menjadi support. Nah, apakah dia akan menjadi resisten ya? Karena trading adalah probabilitas ya, oke. Jika kita trading menggunakan support dan resisten, di sini adalah area support dan di sini adalah probabilitas area resisten, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan peluang sell untuk
mata uang euro Jepang yen ya. Dengan target otomatis di previous resistennya. Mana previous resistennya ya? Previous resistennya ada di bawah, yaitu ini. Ini adalah resisten. Kita perkecil lagi ya. Nah, ini ada resisten, kebetulan di sininya ada support ya. Ini adalah support. Nah, support akan menjadi resisten kembali nantinya. Support become resisten ya, dan resisten sudah ditembus, dia akan menjadi resisten become support seperti itu. Jadi jika menggunakan metode support dan resisten ya, kawan-kawan bisa menunggu area resisten pertama ya. Maksudnya area resisten di sentuhan pertama. Ini sentuhan utamanya ya, yang membuat harga menjadi resisten. Lalu ketika dia pertama kembali, dia akan di pullback. Atau teknik yang kedua yaitu ketika support ataupun resisten ditembus untuk pertama kalinya. Tunggu harga kembali ke area resisten karena akan berpeluang menjadi resisten become support seperti itu, ataupun support sudah ditembus, dia akan membuat sebuah peluang ya, yaitu support become resisten. Saya rasa cukup ya videonya. Untuk materi tentang supply dan demand akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya dan agar kita selalu update. Semoga kita selalu profit konsisten. Terima kasih sudah menonton. Salam profit.